Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita di The Explore 77. Malam kali ini gua Hanif dan abang gua Chandra bakal menceritakan pengalaman horor, yaitu tidur bersama kuntilanak. Yuk, yang belum ngopi silahkan ngopi, yang belum sholat segerakan sholat. Mari kita simak ceritanya di The Explore 77. Salam satu misteri. Bang Chandra, gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bang Chandra, katanya ada cerita lagi, katanya tidur sama kuntilanak. Ya, Coba ceritain. jadi begini ceritanya nih. Jadi dulu di daerah Jawa Tengah di kota Kebumen, waktu ini mah cerita waktu nakal-nakalnya Waktu zaman nakal ya. zaman SMP. Jadi Chandra tinggal sama adik kandung. Nah, jadi dulu tuh kamar Chandra sama adik itu kamarnya agak gede dalam satu ruangan, tapi kasurnya tuh masing-masing nih. Kasur adik sendiri, kasur Chandra sendiri. Main di kamarnya. Lumayan gede. Nah, karena dulu masih sekolah, jadi kita tuh namanya masih anak kecil, kamar tuh kita bikin pembatas nih. Kamar pembatas Disekat. bukan disekat. Jadi misalnya udah di tengah areanya itu Chandra pakai pilok. Chandra coret-coret, ya kan, kamar tuh. Nah, si Ade juga kamarnya coret-coret juga nih. Coret juga ada gambar. Kalau Ade gambarnya tengkorak, kalau Chandra gambarnya itu kayak tulisan-tulisan tembok lah, istilahnya graffiti lah. Dan baru-baru sekarang tuh baru tahu ternyata kalau kita buat ibadah, buat sholat tuh istilahnya kalau ada coret-coretan gitu, malaikat juga nggak mau turun. Istilahnya buat coretan. Ya seperti biasa, malam tuh kita lagi tidur berdua, ya kan. Ada yang namanya jiwa muda tuh ceritanya pengen beli minuman nih. Minuman apa? Minuman yang beralkohol lah, mabok lah. Misalnya maboknya tuh nggak nongkrong nih, ngumpet lah tengah malam nih, karena tinggal sama kakek sama nenek Chandra, ngumpet. Akhirnya, Dek, lu punya duit berapa? Ini gua ada nih. Dulu udah lupa lah, patungan 20 apa gimana. Nah, karena posisinya dulu tuh pintu kalau kita malam-malam kan namanya di rumah kakek sama nenek tuh udah terkunci nih. Nah, kebetulan rumah yang di Jawa tuh kita punya jendela tapi cuma di teralis besi. Cuman kan umur besi itu kan udah kemakan usia lah, udah tahunan ya. Nah, akhirnya kita bengkokin besi itu buat jalan keluar. Ya seukuran buat badan lah. Ya udah, kata Chandra, Dek lu standby di ini aja ya, di kamar. Ya udah, gitu kan. Akhirnya
keluar Chandra. Waktu itu sih pukulnya masih jam setengah 12 ini, setengah 12 keluar, dapet tuh ceritanya, balik lagi, baru di situ kita masuk. Chandra minum dulu tuh, gitu kan, minum sambil ngobrol-ngobrol ya kan. Kita, lu sekolah di mana deh, gini, nggak ada masalah lah. Nah, waktu semakin cepat tuh 2 botol habis nih, habis buat 2 orang. Akhirnya kata si Ade, ya udah beli lagi ya, lanjut. Chandra beli lagi sekitar jam 2. Iya, sekitar jam 2 beli lagi, namanya dari jam setengah 12 lah, ya 2 jam setengah lah istilahnya, 2 jam setengah beli lagi. Cuman kebetulan waktu itu nggak ngeh, malam Jumat nih, malam Jumat nggak ngeh, belilah. Cuman pas beli kedua tuh hawa udah nggak enak, kayak ada yang ngikutin lah dari belakang. Orang namanya di kampung kan, masih apa, rumah tuh masih jarang lah. Chandra titip sama Ade, Dek lo standby ya, ini kepala gue udah mulai kelayangan, gitu kan. Begitu beli di warung, terus bawa minumannya. Nah, kalau kita mau ngoperin itu kan, kita berarti harus ngoper nih. Ade itu kan, Ade harus nangkep kan. Nah, kelihatannya Chandra namanya udah berat juga mata. Chandra serahin tuh botol, serahin sama Chandra, Dek tangkep dek, gitu kan. Dek tangkep dek. Begitu Chandra lepas tuh botol, ternyata nggak ada yang nangkep. Emang udah naik kali ya? Hah? Emang udah naik? Iya, udah nggak ada yang nangkep. Tuh botol airnya jatuh ke bawah, wah, sayang banget gitu kan. Tuh si Ade nongol, lu gimana, bukan bangunin gua lah, tadi yang nangkep siapa? Nah, udah ada orang gitu. Acanda ngeliat ada orang, Bukan ngeliat ada orang, disangkanya Ade. Dek tangkep nih dek, iya gua tangkepin, katanya gitu. Begitu udah pecah, udah meledak, adiknya bangun, wah kok pecah, lu bukan bangunin gua lah. Chandra belum ini, Chandra nanya lah, tadi bukannya lo yang nangkepin, gitu kan, bukan lo yang nangkepin. Bukan, mau ketiduran. Lah, bingung, tadi dek begitu lo belum bangun, belum pecah, itu ada yang nangkepin, makanya gue lepas. Udah tuh, udah begitu, akhirnya namanya ini udah pecah, kita beresin tuh, ya kan. Terus kita beresin, Chandra bilang, Dek tadi itu yang nangkepin siapa? Bener gue biarpun mabuk tapi gue masih sadar. Itu yang nangkepin siapa? Ya udah kita juga ngantuk, udah sambil ngobrol ngalor ngidul ketawa kan. Chandra ceritanya tidur tuh. Tetep adik kan juga punya kamar, bukan kamar ya, apa namanya, kasur sendiri kan. Tidur, habis tidur tuh nggak berapa lama Chandra bangun, Chandra melihat lah, karena ya pengaruh alkohol atau gimana ya, Chandra melihat lah, si adik tidurnya sama perempuan. Ya kan, si adik tidur sama perempuan.
udahlah, istilahnya biarin aja ya kan, Nah, rambutnya panjang nih. Udah tidur, tapi penasaran lihat lagi, kok masih sama perempuan. Ya udah, nggak ada niatan bangun gitu nggak ada lihat. bangun karena udah masa bodoh lah, udah Iya. capek banget kan Heeh. setelahnya. Nah habis dari situ bangun pagi, ya kan, mau berangkat, adiknya tuh senyum-senyum, ya kan, kenapa lu dek? Lu semalam tidur sama siapa lah? Bingung, Chandra yang ditanya, lu semalam tidur sama siapa? Gue mau nanya sama lu. Gitu kan. Gue mau nanya sama lu, semalam tidur sama siapa lah? Semalam gue ngeliat, kata adik, lu tidur sama cewek. Oh, saling lihat gitu. Ternyata ya wallahualam nih, Ah, Chandra ngeliat, adik ngeliat gitu. Makanya adik nanya, senyum-senyum kan, lu semalam tidur sama siapa lah? Gue mau nanya, gue malah ngeliat lu 2 kali, lu tidur sama siapa? Gitu nih. Dan bilang gitu, lah rambutnya panjang, yang lu lihat, iya rambutnya panjang. Lu lihat deh, ya lu tidur sama rambutnya panjang, makanya gue nggak bangunin. Saya pikir takutnya pengaruh alkohol kan ya. Nah udah, sampai di situ penasaran kan malamnya, kita cobain lagi, ternyata istilahnya kita introspeksi diri. Kalau kamar-kamar anak bujangan, istilahnya itu sebaiknya tuh jangan ada coret-coretan tengkorak iya. atau apa namanya, gambar-gambar yang nggak jelas lah nih. Gambar-gambar nggak jelas terus berantakan. Ya akhirnya introspeksi diri, minta duit lagi sama kakek nenek untuk dicek, karena aura-aura istilahnya negatif tuh jadi ke situ nih, demen jadi demen tempat yang berantakan, terus bawa apa namanya minuman keras, istilahnya. Jadi kalau sekarang tuh apa namanya, janganlah kalau anak muda itu dapat kamar, ya kalau bisa dipakai buat sholat, kasih, jangan ada coret-coretan. Intinya itulah sekilas pengalaman Chandra sama adik Chandra, sama-sama ngelihat tidur, sama-sama lihat yaitu kuntilanak. Jadi si perempuan itu intinya kuntilanak. Jadi adik juga nanyain, Chandra juga nanyain, wah berarti kita tidur sama kuntilanak, karena mereka senang sama kayak kita, orangnya nggak mau sholat, ya kan, terus tempatnya coret-coretan, minum alkohol. Iya, Itu idaman tuh. istilahnya ya jadi contoh buat pelajaran. Istilahnya kalau kita dapat kamar dari orang tua kita, ya setidaknya jangan dicoret-coret, Kalau mau kaligrafi ya. kaligrafi Arab atau gimana gitu. Ya itulah sepenggalan cerita yang suram, ya kan, tapi dijadikan buat pembelajaran buat anak-anak muda sekarang lah nih. Betul sekali. Bahwa kita kalau dapat kamar ya dirawat, terus Rapiin. buat ibadah. Mungkin itu aja nih yang bisa diceritain gitu. Oke, terima kasih Bang Chandra. Sama-sama. Ini ceritanya cerita pengalaman yang banyak pelajarannya gitu ya, maksudnya kita ambil pelajarannya gitu ya, kalau punya kamar gitu jangan diberantakin gitu ya, rapi-rapi lah gitu. Terus jangan dicoret-coret ya, gambar-gambar yang kayak jelas ya, kalau mau kaligrafi gitu kan. Jadi dari cerita ini kita ambil hikmahnya aja gitu, semoga kita juga tetap dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, baik. Kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu misteri.